Hubungan Xiaoyan dan Ratu Medusa ini adalah pertanyaan yang sangat rumit, dan itu juga menyangkut Gu Xuner. Bagaimana reaksinya saat pertama kali mengetahui tentang Cailin dan anak itu? Apakah dia tahu tentang hal ini? Mari kita lihat lebih detail. Gu Xuner menghabiskan banyak waktu di klan Gu. Setelah peristiwa di Akademi Jiangnan dan perpisahan dengan Xiaoyan, dia menjadi lebih kuat. Pada tingkat apa Gu Xuner sekarang? Pejuang terhormat 9 bintang pada puncaknya. Di usianya, itu adalah hasil yang benar-benar luar biasa. Namun, Xiaoyan secara bertahap menyusulnya. Kesenjangan antara segala sesuatu di antara mereka semakin pendek, tapi itu bukan semuanya. Gu Xuner berlatih keras bukan tanpa alasan. Klan berniat membawa semua dari klan Xiao ke wilayah Gu, tapi Xuner selama ini melindungi klan Xiao dan untuk memberikan mereka cukup waktu menjadi semacam penyendiri. Klan Gu sangat menghargai kekuatan dan garis keturunan. Semakin murni garis keturunan, semakin besar bobot kata-kata. Gu Xuner terus-menerus menjauh dari orang-orang untuk berlatih dengan tekun selama ini. Tahun. Melihat keberhasilannya, para tetua cenderung mendengarkan dia, sehingga kata-katanya menjadi semakin berarti. Prosesnya sulit. Untungnya, Gu Xuner berhasil, dan sampai hari ini, setiap kali bertemu, para tetua yang pertama memberi salam padanya sebagai tanda hormat atas keberhasilannya. Akibatnya, Xuner berhasil meyakinkan klan Gu untuk tidak menyerang klan Xiao. Dan sekarang kita akan melihat apakah Gu Xuner tahu tentang hubungan Xiaoyan dan Cailin. Terjadi percakapan yang sangat menarik antara Xuner dan Xiao Yishan. Mereka berdiri berdua dalam keheningan malam. Xiao Yishan mencatat bahwa kekuatan selalu ada harganya. Xuner dengan sedih setuju. Di antara mereka, ada pemahaman dan rasa hormat yang tak terlihat. Xuner berterima kasih padanya atas dukungan dan perhatiannya terhadap Xiaoyan. Dia hanya tersenyum tipis dan mengakui bahwa dia membantu. Bukan untuk rasa terima kasih, tetapi atas kehendak sendiri. Dan meskipun ada kesedihan dalam suaranya, dia tidak berusaha mengubah apapun. Pembicaraan juga menyentuh topik pribadi yang melibatkan seseorang yang peduli pada Xiaoyan. Xiao Yishan mencoba memberi petunjuk kepada Xuner tentang perasaan dan situasi dengan Cailin. Tetapi ternyata dia sudah lama mengetahuinya. Bagaimana? Apakah benar Gu Xuner tahu yang sebenarnya? Ya, tepat sekali. Aku rasa kamu harus tahu beberapa hal yang terkait Xiaoyan. Kamu bicara tentang apa? Xuner tidak mengerti. Xiao Yixian agak ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Maksudmu Medusa atau Cailin? Xuner mengangkat kepala dan melihat ke langit berbintang. Jadi kamu tahu tentang ini, desa Xiao Yixian. Lalu, kenapa kamu berperilaku seolah-olah kamu tidak tahu atau tidak menduga apapun? Kenapa kamu berperilaku seperti itu di depannya? Dengan reputasimu, kamu hanya perlu membuka mulut, dan masalah akan selesai. Dan, jadi aku harus melompat dari rasa kecewa dan memaksanya membunuh Cailin? Gumam Xuner. Dia menghela napas. Sebenarnya, aku pusing memikirkan pertanyaan ini. Akhir yang menyedihkan menanti. Xiao Shixian tidak bisa membantah kata-kata itu. Xuner, dia tampak seperti istri yang kecewa melihat suaminya dengan wanita lain. Ya, seperti yang kita lihat, Gu Xuner tahu tentang Cailin dan Xiaoyan, tetapi lebih suka tidak membahasnya sendiri dan menunggu Xiaoyan menceritakan semuanya. Cukup bijaksana di pihaknya, karena seperti yang kita tahu, pada akhirnya, menurut aslinya, Xiaoyan akan memiliki 2 istri, baik Gu Xuner maupun sang ratu, Medusa. Tentu saja mereka harus belajar untuk bisa rukun. Apa yang Anda pikirkan tentang hubungan rumit Xiaoyan? Keesokan harinya dimulai upacara. Xuner memimpin kelompok Xiaoyan ke arena pusat. Tawa lemah terdengar dari samping, dan di depan mereka muncul seorang pria tua dengan tangan di belakang. Man Tianqi. Itu adalah pria tua yang sama yang Xiaoyan temui di ruang kosong kolam petir, dan dia meminta untuk memanggilnya direktur. Xiaoyan membelalakan mata karena terkejut. Anda direktur Akademi Jiangnan? Xiaoyan terdiam sejenak, dan kakek itu tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangan dan meremas bahu Xiaoyan. Bagus, Sucian akhirnya mengajarkan murid yang layak. Man Tianqi puas dengan kekuatan Xiaoyan. Pada awalnya dia tidak mengenalinya di kolam petir. Setelah kembali dan berpikir, Man Tianqi akhirnya mengingat nama Xiaoyan. Lagi pula, Sucian berkali-kali menceritakannya dalam surat. Man Tianqi bahkan berjanji bahwa sebagai mahasiswa Akademi Jiangnan, dia akan memberikan dukungan apapun padanya. Dan berikutnya kita menantikan pertarungan yang sangat spektakuler dan hebat dengan Jenderal keempat Gu Yao. Selama pertarungan ini, Xiaoyan, untuk pertama kalinya,
akan menggunakan baju zirah naga yang didapat dari Ziyan. Gu Yao mengarahkan serangan energik ke arah Xiaoyan, tetapi dia membiarkan mendekat. 1. Pakaian Xiaoyan terbang terbuka dan terdengar gemerincing. Hanya beberapa ahli dengan pandangan tajam yang dapat melihat tubuhnya ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Gu Yao ternyata sepenuhnya tidak efektif. Itu adalah perlindungan dari suku naga kuno. Kekosongan. Di antara penonton ada banyak ahli berpengalaman, jadi mereka segera mengenali asal-usul baju zirah bersisik Xiaoyan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertahanan naga kuno kekosongan akan muncul di tubuh pemuda. Dengan perlindungan berlapis naga dan Phoenix ini, Xiaoyan menahan serangan langsung dari pendekar terhormat 8 bintang. Gu Yao kelelahan karena menggunakan Douqi, sementara Xiaoyan hanya dengan menerima pukulan menggunakan baju zirah naga, bisa melanjutkan pertarungan tanpa masalah. Semuanya ditentukan oleh lotos penghancuran 4 warna. Gu Yao mengakui kekalahan. Seluruh stadion terdiam. Anggota klan Gu tidak bisa mempercayainya. Gu Yao dianggap sebagai yang terkuat di generasi muda klan Gu. Namun bahkan dia mengalami kekalahan dari seseorang dari klan Xiao yang melemah. Para komandan, termasuk Ling Quan dan rekan-rekan mereka, membuka mulut, merasakan keterkejutan. Akhir seperti ini jelas tidak mereka duga. Xiaoyan adalah orang yang luar biasa. Gu Yao bahkan tidak mengalami apa yang telah dia lalui. Saya tidak terkejut bahwa dia menang. Kalian semua seharusnya tidak memprovokasinya di masa depan. Jika tidak, kalian hanya akan mempermalukan diri sendiri, kata komandan pertama Gu Zhen. Ngomong-ngomong, dia bersikap baik kepada Xiaoyan sejak awal. Dan juga dalam perjalanan ke kerajaan Gu, mereka berbaikan. Dan saat pertempuran, 3 jenderal lainnya mengamati dari sisi yang merupakan 3 jenderal pertama dan lebih kuat dari jenderal keempat Gu Yao. Mereka mengakui kekuatan Xiaoyan dan bahkan memikirkan bagaimana hasil pertarungan jika mereka berada di tempat Gu Yao. Jika dia adalah prajurit bintang 8 yang terhormat, bahkan kami berdua tidak akan mampu mengatasinya. Ya, Xiaoyan cukup baik. Menarik bagaimana dia akan menunjukkan dirinya di kerajaan Gu.